Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Yang kami hormati Bapak Kasih Binadik, Pak Kasdin, yang juga pernah bersama-sama kami di Bualemo. Alhamdulillah ketemu lagi di kota Gorontalo, di kampung kelahiran saya, kota Gorontalo. Kalau Bualemo tempat tinggal saya, kalau kota Gorontalo kampung kelahiran saya. Yang kami hormati seluruh jajaran beliau, pengurus, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini kita duduk di tempat ini menanti buka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Thalathatun da'watun la turad." Ada 3 doa yang Allah tidak akan menolaknya. Di antaranya apa? Di antaranya waktu yang sekarang ini. Doa us-shaim hina yuftir. Doanya orang yang berpuasa ketika dia menanti buka puasa. Maka oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada sore hari ini di samping mendengarkan ceramah juga memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlindung dari 4 hal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu anil arba'ah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari 4 hal. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Yang pertama adalah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dalil ini menjelaskan kepada kita kalau ada ilmu yang tidak bermanfaat, ada ilmu yang bermanfaat. Ya, makanya juga di doa yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan makbulan, atau dalam riwayat yang lain wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik, wa amalan makbula, dan amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya coba lihat, Imam Asy-Syahabi pernah berkata bahwa orang-orang soleh terdahulu, mereka itu tatkala mau berpisah dengan bulan suci Ramadan, 6 bulan setelah bulan suci Ramadan berlalu, mereka berdoa kepada Allah agar puasa mereka diterima oleh Allah. 6 bulan setelahnya mereka berdoa apa? Agar Allah mempertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang soleh dan solehah, bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang senantiasa mencari surga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang senantiasa mencari kebaikan, terimalah kebaikan-kebaikan tersebut. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang senantiasa berbuat keburukan, maka sedikitkanlah dan hindarilah keburukan tersebut. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta adalah ilmu yang tidak bermanfaat.
Rasulullah berlindung agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat tersebut. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah takut. Hati itu ada dua, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan hati, ya, Allah menyebutkan dua hati. Ada hati yang selamat, qalbun salim, ada qalbun saqim. Qalbun yang hati yang selamat, ada hati yang sakit. Hati yang selamat itu bagaimana? Hati yang senantiasa menerima nasihat, itu hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala badun illa man atallah biqalbin salim. Hari itu, pada hari kiamat kelak, tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak. Bayangkan, kenikmatan yang besar bagi manusia itu dua, ada harta, ada anak. Tapi apa? Pada hari kiamat kelak tidak akan bermanfaat dua hal itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tetapi yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Makanya kita membaca Al-Quran, Allah mengatakan apa? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mengambil tadabbur, mengambil pelajaran dari Al-Quran, atau hati mereka telah dikunci oleh Allah Azza wa Jalla? Maka ketika kita membaca Al-Quran namun kita tidak mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim, jangan sampai hati kita telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Allah mengabadikan bagaimana sifat-sifat ciri-ciri orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Jadi Allah sudah mengkhatam. Khatam itu apa? Kunci mati, ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati namun mereka tidak bisa memahami. Walahum adhanun la yasma'una biha, ya. Mereka punya telinga namun mereka tidak bisa pakai untuk mendengarkan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata namun tidak bisa melihat, ya. Ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Mereka seperti Allah abadikan, Allah analogikan ketika tidak punya hati lagi, maka dia seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hati ini perlu untuk kita bersihkan. Di antara sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doa kita adalah dengan hati yang selamat. Di antara sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amalan-amalan kita. Coba lihat, kalau kita berdoa, kalau di luar dari bulan suci Ramadan itu agak lama, ya. Kita doa, saya biasanya kalau berdoa itu, kalau bawa wirid itu, saya bawa wirid hari ini biasanya nanti 3 hari baru terkabul, biasanya 2 hari. Tapi kalau puasa, pagi saya bawa wirid, siang terkabul, ya. Itu apa? Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena apa? Karena perjuangan kita rela. Ketika kita bangun tidur dalam keadaan ngantuk, kita berpuasa dengan perjuangan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memudahkan kita dalam berdoa dan dalam menerima doa-doa kita. Maka oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, Nabi berlindung kepada Allah, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah takut kepada Allah. Ketika kita sholat, makanya sholat itu dinamakan apa? Khusyuk. Sholat itu dikatakan khusyuk, sama dengan hati. Hati yakhsha, yang takut kepada Allah. Makanya orang yang sholat itu pasti dia berhubungan dengan hatinya. Kalau sholatnya khusyuk, tentunya juga hatinya dalam keadaan khusyuk. Mengapa? Coba lihat, kalau kita mau makan dan sudah ada azan berkumandang, yang kita dahulukan apa? Makan dulu. Ketika azan sudah berkumandang atau sudah waktu sholat dan kita suka buang air besar, mana yang kita dahulukan? Buang air besar, walaupun sudah masuk waktu
waktu sholat. Itu artinya apa? Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga kehusyuan sholat kita dengan sebaik-baiknya. Kalau sholat kita tidak khusyuk, bagaimana lagi seluruh amalian kita yang lainnya? Maka oleh sebab itu, coba lihat parameter mengukur amaliyah kita cuma satu, sholat. Suatu ketika di zaman Rasulullah SAW, ada orang yang sholat. Setelah dia sholat, dia datang kepada Nabi. Nabi mengatakan apa? Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Orang ini dia sholat lagi. Setelah dia sholat, dia datang kepada Nabi. Nabi mengatakan dengan perkataan yang sama, Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Orang ini sholat lagi. Setelah dia sholat, dia datang kepada Nabi. Nabi mengatakan dengan kalimat yang sama, Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Sahabat ini karena dia sholat, baru 3 kali lagi dia sholat, baru kemudian dia datang kepada Nabi. Nabi mengatakan, kembalilah kamu belum sholat. Dia penasaran, apa salah saya? Saya sudah sholat, kemudian Nabi mengatakan belum sholat. Ternyata 2 hal yang menyebabkan sholat dia itu tidak diterima oleh Allah, atau Nabi katakan sholatnya salah. Yang pertama adalah dia tidak tumaknina dalam sholatnya. Jadi tumaknina itu perlu, ya. Tumaknina, tenang itu perlu, ya. Jadi jangan sampai lingga-linggahu, ya. Usahakan ada tumaknina, ya. Jadi mau sholat itu bukan macam koboi, ya, tapi sholat itu mana yang paling khusyuk, ya. Itu yang kita cari dalam sholat kita. Kalau mau cari cepat, ini mau lomba balap atau mau sholat, ya. Kalau lomba balap beda dengan mau sholat. Kalau sholat itu carinya kehusyuan dalam sholat kita. Jadi yang pertama adalah tumaknina. Yang kedua apa? Kehusyuan dalam sholat. Jadi khusyuk, ya. Khusyuk juga itu seperti tadi yang baca Quran enak didengar. Yang baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, biar bagaimana orang itu mau khusyuk, bagaimana kalau DP Imam juga begitu? Allah, orang so gelisah jam berapa itu apalagi kalau dia baca ayat panjang, kalau dia baca begitu lagi, orang pasti gelisah, kerasa kerusuk. Jam berapa selesai ini? Tapi kalau dia Bapak Imam gagah, dia bacaan bagus, murattalnya bagus, masya Allah, ya. Saya pernah imam itu di Kabila itu, nanti itu saya dapati satu masjid yang menantang saya. Menantangnya bagaimana? Saya start 7:30 sholat tarawih. Selesai jam berapa bapak-bapak semua? Selesai itu jam 9. Setelah saya salam, apa dia bilang oleh jamaah? Ustadz, tak gantong. Bayangkan dari setengah 8 sampai jam 9 dibilang tak gantong. Oke. Malam berikutnya saya tambah 7:30 start, selesai jam 11. Saya tanya bagaimana? Lanjut lagi? Lanjut Ustadz. Pas malam terakhir selesainya jam 1 malam itu. Jadi saya sholatnya biasanya kalau malam i'tikaf begitu, biasanya 2 lembar, 3 lembar, 1 rakaat, ya. 2 lembar sampai 3 lembar, 1 rakaat asli, ya. Itu baru mau tes kalau sholat Nabi betul-betul itu begitu asli. Mau tes orang yang biasa. Kan memang di zaman sekarang sudah ada pergeseran nilai. Orang kadangkala kalau mau sholat berdiri lama, ya, berdiri lama karena kalah bermain domino atau bermain kartu, dia aman-aman saja. Tapi kalau berdiri lama karena sholat, tembe kiki, amin, coba saya kalau di imam begitu, ya Allah. Coba bayangkan kalau sholat tarawih itu imam dia kasih kode kalau terlalu panjang, dia kode-kode Coba kalau kalah dalam bermain domino, tidak dapat 47, dia rela berdiri lama dari pagi sampai sore, berdiri lama terus dia tahan, dia sabar itu. Tapi kalau berdiri lama melaksanakan sholat tarawih, dia tidak ridho. Ada apa dengan hati kita coba? Maka oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat kesempatan kali ini mari kita senantiasa di sholat tarawih kita harus khusyuk. Siapapun imamnya, mau panjang alhamdulillah, mau pendek juga seperti itu yang di masjid saja, tak gantong Ustadz. Mau sampai jam 9 tak gantong, dibilang sama saya tak gantong. Berikutnya
Saya sampai jam 11. Terakhir juga saya tanya, bagaimana jam 11? Mau tambah lagi? Tambah lagi Ustadz, sampai jam 1. Baru itu udah merasa enak orang mau sholat Ustadz. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang harus kita cari dalam melaksanakan sholat, apalagi di bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan itu kata Nabi apa? Ayyamam ma'dudat, hari yang bisa dihitung. Hari yang bisa dihitung itu berapa? 29 dan 30 hari. Itu hari yang bisa dihitung. Maksudnya apa? Setelah berlalu 29 hari, setelah berlalu 30 hari, itu artinya kita belum tentu ada jaminan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Maka beruntunglah kita masih Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lihatlah bagaimana jeritan-jeritan orang-orang di dalam kubur. Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Mu'minun. Qala rabbi rji'un la'alli a'malu fima tarakt. Ya Allah, kembalikanlah saya. Bayangkan ini jeritan orang-orang yang dalam kubur, orang-orang yang telah meninggal dunia. Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana jeritan mereka. Ya Allah, kembalikanlah saya, la'alli a'malu fima tarakt. Saya akan beramal dengan amalan yang saya telah tinggalkan selama ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaha kalimatun huwa qailuha. Ketahuilah, itu adalah kalimat yang dusta. Maka sebelum napas kita di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari barat, mari kita senantiasa menjadikan hati kita adalah hati yang khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa min nafsil la yashba, dari jiwa yang tidak merasa puas. Ya, jadi jiwa itu kadangkala orang kalau melihat uang, masya Allah, ketika dapat gaji dia merasa tidak cukup dengan gajinya. Ya, padahal gaji itu, ya, beda gaji dengan rezeki. Kalau gaji itu bisa saja hilang, gaji itu bisa saja berkurang, tetapi rezeki tidak pernah akan berkurang. Selama kita masih hidup di muka bumi ini, selama itu rezeki kita masih ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, innal abda la yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya seorang hamba tidak akan meninggal dunia sampai Allah sempurnakan rezekinya. Pernah diceritakan oleh Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalah Qushairiyah. Beliau menceritakan tentang ada orang yang jatuh ke dalam sumur. Dia jatuh ke dalam sumur ini. Sumur bukan sumur yang topor macam torompe sumur. Sumur yang dalam sekali, ya. Ketika dia jatuh ke dalam sumur, dia tertolong. Dia naik kamar di atas tertolong sudah. Setelah itu baru ada makan nasi kuning 1 bungkus dengan air 1 botol. Setelah itu, habis dia makan nasi kuning 1 bungkus dan minum 1 botol air itu, sudah. Dia kemudian ditanya sama dia, bagaimana caranya ente jatuh ke dalam sumur itu? Dia peragakan. Setelah dia peragakan, jatuh ulang, akhirnya dia meninggal dunia. Ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Kenapa waktu jatuh pertama kali dia tidak meninggal dunia? Nanti jatuh yang kedua baru dia meninggal dunia. Jawabannya adalah waktu jatuh pertama kali itu rezekinya belum habis, masih ada rezekinya. 1 bungkus nasi dengan 1 botol air. Habis dia makan itu berarti sudah selesai rezekinya. Ya, dia selesaikan itu dari rezeki, baru dia jatuh, sudah game over, berangkat. Ya, balik papan tidak singgah Samarinda. Ya, jadi pas dia game, ya itu menunjukkan apa? Bahwa rezekinya sudah habis. Masuk dalam hadis tadi, innal abda la yamuta hatta yastaqbil rizqahu. Sesungguhnya seorang hamba tidak akan meninggal dunia sampai disempurnakan rezekinya. Jadi kalau kita masih hidup di muka bumi ini, rezeki kita masih ada, tidak perlu kita khawatir. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadangkala orang ini dapat lihat satu, apalagi ada hasad. Tahu hasad ya? Dengki, ya, iri hati. Dapat lihat orang punya kelebihan sedikit, iri, akhirnya dia hasad.
Hasad itu apa? Hasad itu tanda tak mampu dalam bersaing, itu hasad. Ya, orang kalau dengki, orang kalau hasad, itu artinya dia tidak mampu untuk bersaing. Ya, dan dia jalan pintasnya apa? Dengan menghasadi orang yang dia hasadi tersebut. Sudah masuk ini ya, belum ya? Oke. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu kita mari lewat kesempatan kali ini, kita di bulan suci Ramadan, mari kita didik hati kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai hati kita ini kotor. Ya, Ramadan mendidik kita menjadi hati yang bersih, hati yang senantiasa takut kepada Allah, dan hati yang senantiasa merasa qanaah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah perkataannya, "Lau kunta dza qalbin qanu'in wa anta wa malikud dunya sawa." Seandainya kamu memiliki hati yang qanaah, maka kamu dengan pemilik dunia, orang yang memiliki harta yang sangat banyak, itu akan sama dengannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saya bisa sampaikan pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.